Selanjutnya, kita akan melihat grafik dari fungsi identitas. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, fungsi identitas itu bentuknya unik, yaitu ini, yaitu fx sama dengan x. Yang artinya nilai fungsinya itu adalah sama dengan nilai x-nya sendiri. Atau nilai y-nya sama dengan x-nya itu sendiri. Nah, salah satu cara untuk menggambarkan grafik fungsi identitas adalah bisa ditemukan titik-titik yang dilalui oleh fungsi ini minimal 2 titik saja. Tapi fungsi identitas ini grafiknya unik, yang maksudnya itu adalah yang akan kita bahas ini itu adalah satu-satunya bentuk dari grafik fungsi identitas. Jadi katakanlah kita punya x, y, di mana y-nya sama dengan x sesuai dengan pola dari fungsi identitas itu. Kemudian kita tuliskan titiknya. Misalkan kita ambil x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, tentunya nilai y-nya juga sama dengan 0. Sehingga kita punya titik 0,0. 0 di sini berasal dari nilai x dan 0 di sini berasal dari nilai y. Kemudian misalkan kita ambil pula lah kita cantumkan titik 0,0 ini pada bidang koordinat kartesius, yaitu di sini. Ini adalah titik 0,0. Kemudian ambil misalnya x sama dengan 1. Jika x sama dengan 1, maka tentunya y-nya juga sama dengan 1 karena y-nya sama dengan nilai x. Sehingga kita punya pasangan titik 1,1. Nah, 1,1 itu adalah di sini. Nah, fungsi identitas itu kan nilai x-nya sama dengan nilai y-nya ya. Sehingga kalau misalnya x sama dengan negatif 1, maka y-nya juga negatif 1. X sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 2, yaitu inilah dia titik 2,2. X sama dengan negatif 2, maka y-nya juga negatif 2. Nah, inilah titik negatif 2, negatif 2. Nah, inilah titik-titik yang dilalui oleh fungsi identitas, yaitu ini dia, hubungkanlah semua titik itu menjadi satu garis lurus, maka itulah yang merupakan grafik dari fungsi identitas. Nah, grafik fungsi identitas ini berbeda dengan grafik dari fungsi konstan. Kalau fungsi identitas dia garis lurus tapi tidak mendatar, melainkan dia miring.